Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, santriwan santriwati SD Muhammadiyah Kemantran. Berjumpa lagi dengan Pak Guru di pembelajaran daring di hari Selasa, ya hari kedua, minggu keempat di bulan Februari. Ya. Kali ini pembelajaran daring yang akan Pak Guru sampaikan yaitu melanjutkan yang hari Senin. Tema 6, subtema 3, pembelajaran yang keempat, kelima, dan keenam. Nah, di pembelajaran keempat, 5, dan 6 itu kebanyakan tugasnya yaitu dari KI 4, yaitu praktek kebanyakannya ya. Jadi harusnya nanti kita bisa praktek. Nanti karena kondisinya seperti ini, apa boleh baut ya. Nanti Pak Guru bikin yang praktis saja. Nanti saat berangkat ya Pak Guru ambil nilai yang gampang-gampang saja. Yang penting intinya terlaksana. Ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembelajaran keempat. Masih di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Ya. Pembelajaran keempat, yang pertama muatan bahasa Indonesia, KD 3.7 dan 4.7, ya KD-nya masih sama. Yaitu bagian yang kedua, mengidentifikasi huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Ya. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, sedangkan tanda titik digunakan di akhir kalimat. Ya, waktu hari Senin sudah Pak Guru sampaikan, ini Pak Guru ulang kembali biar anak-anak selalu ingat. Ya, huruf kapital digunakan pada awal kalimat, sedangkan tanda titik digunakan di akhir kalimat. Nah, jika ada pertanyaan, apa perbedaan huruf kapital dan tanda titik? Jawabannya ini. Ya, huruf kapital digunakan pada awal kalimat, sedangkan tanda titik digunakan di akhir kalimat. Tanda titik juga merupakan pemisah antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Ya, jika ada satu kalimat, ya, sebuah paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Nah, di situ nanti antar kalimat itu dipisah dengan tanda titik. Ya, itu berarti nanti kalimat berikutnya sudah berbeda lagi. Ya, maksudnya seperti itu. Pemisah antar kalimat. Ya, satu kalimat dengan kalimat yang lain. Nah, di sini anak-anak belajar ya di halaman 151. Anak-anak belajar menyusun sebuah kalimat ya. Menyusun sebuah kalimat atau menyusun sebuah kata. Kata dulu. Menyusun sebuah kata menjadi kalimat yang padu. Ya, dilihat halaman 151, anak-anak kerjakan nanti disusun menjadi sebuah kalimat. Nah, kemudian nomor 2-nya, anak-anak tulis kembali kalimat yang sudah disusun tadi menjadi sebuah cerita yang padu atau cerita yang berurutan. Ya, menggunakan huruf tegak bersambung. Ya, jadi ini nanti dikerjakannya di buku halus atau buku Latin. Tadi yang pertama apa? Yang pertama anak-anak urutkan dulu kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Contoh, di nomor 1 yang pertama, tumbuhan
kumis kucing melihat Dedi. Nah, berarti kalimat yang benar adalah Dedi melihat tumbuhan kumis kucing. Seperti itu ya. Ya. Kemudian berikutnya, melihat banyak Dedi tumbuhan. Yang benar bagaimana? Dedi melihat banyak tumbuhan. Diurutkan menjadi sebuah kalimat yang padu atau kalimat yang benar. Kemudian yang ketiga, berjalan-jalan di taman sekolah Dedi. Berarti yang betul apa? Dedi berjalan-jalan di taman sekolah. Nah, kemudian membaca informasi Dedi yang ada di papan. Berarti apa? Dedi membaca informasi yang ada di papan. Ya, jadi membaca informasi yang ada di papan. Nah, tumbuhan dapat kucing kumis, kumis kucing obat dijadikan. Nah, berarti apa? Tumbuhan kumis kucing dapat dijadikan obat. Seperti itu diurutkan biar menjadi sebuah kalimat yang padu. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kumis kucing subur, tumbuhan sangat tumbuh. Nah, berarti apa? Tumbuhan kumis kucing tumbuh sangat subur. Nah, dari kumpulan kalimat-kalimat tersebut nanti yang nomor 2 anak-anak ditulis kembali menjadi sebuah cerita yang runtun, yang padu ya di buku halus atau di buku tulis halus atau di buku Latin ya. Jelas ya? Nah, tadi sudah Pak Guru kasih tahu jawabannya, tinggal ditulis kalimatnya yang urut. Kemudian setelah kalimatnya urut dijadikan sebuah cerita menggunakan huruf tegak bersambung dan penggunaan huruf kapital yang benar di buku halus atau di buku Latin. Oke, lanjut ke berikutnya. Pembelajaran keempat, muatan matematika KD 3.6 dan 4.6, yaitu bagian yang ketiga, mengidentifikasi soal cerita ya, kesetaraan satuan berat. Kesetaraan satuan berat. Untuk membuat soal cerita, kamu sebaiknya menggunakan kalimat yang sederhana agar mudah dipahami. Buatlah soal yang erat kaitannya dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ini juga sebenarnya praktek membuat kalimat atau membuat soal cerita tentang kesetaraan satuan berat. Nanti ini di sekolah saja bersama-sama Pak Guru ya. Sampai sini bisa ya. Tadi untuk membuat soal cerita yang harus kamu lakukan itu sebaiknya menggunakan kalimat yang sederhana agar mudah dipahami. Kemudian buatlah soal yang erat kaitannya dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari ya, yang mudah dan gampang. Oke, sekarang lanjut berikutnya. Pembelajaran kelima yaitu muatan PPKN KD-nya 3.2 dan 4.2 yaitu menjelaskan tata tertib saat jam istirahat. Ya. Semua aturan di sekolah dibuat untuk melatih kita disiplin. Ya. Dengan mematuhi semua aturan saat jam istirahat, maka semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Ya. Mematuhi aturan juga sangat penting untuk keselamatanmu dan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Nah, di sini juga harusnya praktek. Ya, kamu anak-anak ya, santri-santri SD Muhammadiyah Kematranan disuruh membuat ya, menjelaskan tata tertib saat jam istirahat. Ya, ini
bentuknya praktek. Ya. Oke, ini sampai sini paham ya? Nah, jadi aturan yang ada di sekolah itu semuanya itu dibuat untuk melatih kalian disiplin ya anak-anak. Iya, dengan mematuhi semua aturan saat jam istirahat, maka semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Mematuhi aturan juga sangat penting ya untuk keselamatanmu sendiri ya dan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Sekarang masuk ke pembelajaran kelima, muatan bahasa Indonesia masih di KT 3.7 dan 4.7, yaitu mengidentifikasi huruf kapital. Huruf kapital, judulnya mengidentifikasi huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Ini bagian yang ketiga. Pak Guru ingatkan kembali, tanda titik merupakan tanda yang menandakan sebuah akhir kalimat. Ya, di akhir kalimat itu ada titik. Nah, selain tanda titik, kita juga perlu memperhatikan huruf kapital. Ya, di samping tanda titik juga harus memperhatikan huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat ataupun nama orang, nama hari, dan nama bulan. Ini Pak Guru ingatkan kembali biar kamu ingat dan hafal ya. Pak Guru tidak bosan-bosan untuk selalu mengulang-ulang di setiap video Pak Guru ya. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama hari, dan nama bulan. Nah, sekarang anak-anak buka di halaman 155. Ya. Di halaman 155, ayo berlatih. Anak-anak kerjakan yang pertama, soal yang pertama. Anak-anak disuruh melingkari kesalahan penggunaan huruf kapital dan tanda titik dalam teks tersebut. Ya, jadi di atas ada teks bacaan, anak-anak lingkari. Huruf kapital yang salah itu yang mana? Dilingkari. Tanda titik yang salah yang mana? Dilingkari. Gampang sekali, tinggal dilingkari aja yang salah. Nah, kemudian yang nomor 2-nya, anak-anak tuliskan kembali teks tersebut, teks yang itu di atas, ya, menggunakan huruf kapital dan tanda titik yang tepat, yang benar itu bagaimana. Setelah kalian lingkari yang salah, kalian tulis kembali menggunakan huruf Latin dengan huruf kapital yang benar dan tanda titik yang benar. Paham ya? Jelas ya? Ya, kalian tugasnya yang pertama melingkari huruf kapital yang salah sama tanda titik yang salah. Yang nomor 2, setelah dilingkari tanda yang salah, kamu tulis menggunakan huruf Latin cerita tersebut atau teks tersebut menggunakan huruf Latin dengan huruf kapital yang benar dan tanda titik yang benar. Lanjut. Sekarang pembelajaran ke-6 ya, muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2 ya. Menjelaskan aturan merawat tumbuhan di sekolah. Ya. Ada berbagai jenis tumbuhan di sekitar kita. Ya, banyak sekali tumbuhan di sekitar kita ya. Tumbuhan juga banyak tumbuh di sekolah ya. Itu di greenhouse sekolah juga ada banyak tumbuhan. Nanti anak-anak bisa melihat ya. Kemarin juga habis dirapikan kembali ya greenhouse-nya. Tuh anak-anak nanti bisa melihat macam-macam tumbuhan ya. Kita harus merawat tumbuhan dengan baik ya. Seluruh warga sekolah bertanggung jawab merawat tumbuhan di sekolah. Ya, ini sekolah kita sedang dalam tahap proses sekolah adiwiyata. Makanya ada greenhouse kecil-kecilan ya, ada kolam ikannya juga.
Nah, tugas anak-anak di sekolah nanti itu bersama-sama ikut merawat tumbuhan ya. Kalau sekarang musimnya hujan dan pandemi sedang libur tidak berangkat ya berarti yang menyirami hujan. Kalau enggak ya Pak Supri atau Pak Satpam yang nyiramin ya. Nanti kalau sudah aktif ya berangkat di sekolah full, anak-anak juga nanti bersama-sama ikut merawat tumbuhan yang ada di sekolah biar tumbuhannya tumbuh subur. Sekolah kita menjadi sekolah yang hijau. Jadi sekolah kita masuk ke dalam sekolah adiwiyata ya. Next. Nah, di sini ada aturan merawat tumbuhan di lingkungan sekolah, yaitu yang pertama apa? Yang pertama jelas yaitu menyirami tanaman dengan teratur. Kamu nanti bersama-sama warga sekolah menyirami tanaman ya dengan teratur ya. Ada taman yang di atas ya di kolam ikan depannya sana ya dan ada juga yang ada di greenhouse ya kecil ya. Yang pertama itu menyiram tanaman dengan teratur. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ya, maksudnya gimana Pak Guru? Ya, kalau tanamannya di sini banyak sampah, pating sumpel bahasa kemantrane ya. Ya, pating celetek apa ndi ngene ya, isine sampah, maka tanamannya akan mati ya, tercemar oleh sampah. Makanya membuang sampahnya pada tempatnya. Kemudian, kalau sudah bersih tidak ada sampahnya, disirami sudah, tanaman diberi pupuk ya biar subur ya ibarat orang dikasih vitamin sudah minum sudah makan manusia harus dikasih vitamin diberi pupuk biar tanamannya subur ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia halaman 157. Nah, KD-nya 3.7 dan 4.7 ya. Mengidentifikasi tanda baca saat menulis cerita. Nah, sebuah cerita terdiri atas banyak kalimat ya. Berarti cerita itu kumpulan dari beberapa kalimat. Ya, saat menulisnya, kalimat-kalimat tersebut harus saling berkaitan. Nah, selain itu, saat menulis cerita, kamu juga harus memperhatikan tanda baca dan menggunakan huruf kapital dengan tepat. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Jadi cerita yaitu terdiri kumpulan dari beberapa kalimat. Nah, saat menulisnya ya, kalimat-kalimat tersebut harus saling berkaitan atau nyambung ya. Ceritanya bernyambung. Terus menulis cerita harus memperhatikan tanda baca ya menggunakan huruf kapital dengan tepat dan tanda titik yang tepat juga. Tidak boleh sembarangan menaruh tanda titik. Pada halaman 157 anak-anak kerjakan ya di situ perintahnya buatlah cerita tentang gambar berikut. Gambarnya ada seorang anak sedang apa itu? Iya, mengasih pupuk ya, pupuk pada tanaman. Nah, kemudian tuliskan menggunakan huruf tegak bersambung, berarti ditulis di buku Latin kembali. Ini ya, ditulisin halaman 157 di buku Latinnya ya. Kalau nanti di foto jelas. Ya, pokoknya tulisannya harus yang jelas ya. Ya. Nah, setelah ditulis menggunakan huruf tegak bersambung, kamu juga harus memperhatikan
huruf kapital dan tanda baca atau tanda titik yang benar ya. Tidak boleh awegen atau sembarangan ya. Nah, setelah selesai, susunlah cerita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan di situ 1, 2, 3, halaman 157 itu. Apa kegiatan yang dilakukan Lani? Yaitu menanam, memberi pupuk pada tanaman. Apa yang akan terjadi jika benih tersebut rajin disiram dan diberi pupuk? Ya, rajin disiram dan diberi pupuk, maka tumbuhan atau benihnya akan tumbuh subur. Ya, akan subur tumbuhnya. Apa manfaat kegiatan tersebut bagi lingkungan sekitar? Lingkungan akan menjadi indah, asri, alami, ya, sejuk, ya, dan enak dipandang mata, ya. Tanamannya bagus-bagus, ya, enak dipandang, ya. Oke, untuk tugas yang halaman 157 jelas ya. Nanti ada sesi video pembahasan tentang soal-soal. Kemudian muatan matematika KD 3.6 dan 4.6 yaitu menjelaskan pengukuran berat badan. Nah, ini yang namanya timbangan berat badan. Ini pakai digital kayaknya ya. Ini pakai digital, sudah pakai koma-koma ya. Kita dapat mengukur berat badan menggunakan timbangan berat badan. Ya, ini kalian berdiri di sini kakinya ya. Ini di atasnya ini timbangan. Nanti akan muncul angkanya, beratnya berapa. Nah, hasil pengukuran berat badan dengan timbangan dinyatakan dalam satuan baku kilogram atau kg. Ya. Jadi orang bisa ditawar berat badan awalnya cm ya, nggak bisa, atau m itu ukuran panjang. Kalau berat berarti kilogram atau kg ya. Nah, sebelum menimbang berat badan, ya, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, letakkan timbangan pada permukaan yang rata atau datar, yang lurus ya. Nggak boleh miring, nggak boleh miring, nggak boleh miring, harus lurus datar. Nah, kemudian lepaskan sepatu dan tas atau sandal ya yang digunakan agar hasil penimbangannya tepat ya. Kalau sedang pakai sepatu berarti berat badannya nambah. Ya, beda lagi kalau sepatunya sudah dilepas, tasnya sudah dilepas, ya. Itu beratnya akan beda. Kebanyakan itu para anak cewek atau perempuan yang berat badannya cepat naik ya. Karena hormonnya mungkin ya. Itu cepat naik berat badannya. Nah, itu yang harus diperhatikan ya sebelum menimbang berat badan. Yang pertama, letakkan timbangannya pada permukaan yang rata atau datar. Kemudian, lepaskan sepatu atau sendal dan tas yang ada di pundak jika memakai tas ya, agar hasil timbangannya itu tepat. Nah, di halaman 158 ya, ayo berlatih, anak-anak kerjakan itu harusnya berkelompok. Nah, tetapi ini nanti anak-anak yang dikerjakan yang nomor 3 dan nomor 4 saja. Nomor 3 ya, anak-anak ganti nama anggota kelompok menjadi nama anggota keluarga. Contoh, bapakne, ibune, kakaknya atau adine atau simbae ya. 5 orang. Boleh ayah, ibu, kakak, adik, dan kamu sendiri. 5 berarti ya, minimal 5 itu ya. Ditimbang anggota keluarganya berat badannya berapa ya. Nggak usah malu ya. Contoh ya, Pak Dedi ya
berat badannya 50, istrinya Pak Dedi 45, anaknya, anak pertama, anak kedua, ketiga ya, berat badannya 20, 25, 30 ya, seperti itu ya. Nanti anggota kelompok diganti menjadi anggota keluarga ya, karena ini kan pengukurannya di rumah, bukan di sekolah ya. Harusnya ini kelompok di sekolah, tetapi karena ini tugasnya di rumah, nanti silakan anggota kelompoknya dirubah menjadi sebuah anggota keluarga oleh ayah, bapak, atau ibu, mama, kakak, adik, dan kamu sendiri ya. Kemudian nomor 4-nya, kamu jawab ya, siapa anggota kelompok yang paling berat atau terberat? Contoh Pak Dedi yang paling abot ya. Kemudian siapa anggota kelompok yang teringan atau yang paling enteng? Oh, yang paling enteng anaknya atau siapa ya, seperti itu ya. Jelas ya untuk yang halaman 158, ini gampang sekali ya. Emang di pembelajaran 456 ini itu lebih banyak untuk prakteknya. Nah, terima kasih. Semoga siswa bisa paham dari penjelasan yang Pak Guru sampaikan ini dan bermanfaat. Ya. Jangan lupa di like ya videonya Pak Guru ya. Kalau bisa di share ke semua grup WA ya, biar semakin banyak yang like ya. Terima kasih. Ya. Pak Guru akhiri untuk video pembelajaran daring tema 6 subtema 3 pembelajaran yang keempat, 5, dan 6 ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Pak Guru akhiri nasru minna wa fatum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.